Baik, perkenalkan nama saya Marcel Menangan Limbong dengan NIM 4212301036. Kali ini akan membuat soal nomor 2 UTS pneumatik hidrolik dengan siklus. Untuk soal nomor 2 yaitu A min, B min, B plus, C min, C plus, A plus. Oke, itu dia untuk siklus yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya, pada soal ini dibutuhkan 3 silinder kerja ganda. Langsung saja kita ambil double acting cylinder. Dan tentu saja juga dibutuhkan katup kontrol arah dengan pengaktif solenoid. Yang kita gunakan adalah katup 5/2 pengaktif solenoid. Oke, seperti ini. Kita bisa ambil yang lain. Oke. Tentu saja kita perlu juga beri sumber udara bertekanan kepada setiap katup. Dan juga exhaustnya. Oke. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan katup kontrol arah dengan silinder. Kita gunakan katup cekik satu arah untuk setidaknya memperlambat pergerakan silinder supaya lebih nampak bagaimana siklus bekerja. Kita itu gunakan ini dia, katup cekik satu arah. Oke, kita hubungkan ke port dari silinder. Oke. Sebelum kita menghubungkan dia ke dalam katup kontrol arah, kita perlu melihat bahwa kondisi awalnya adalah A plus atau A maju terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena pada step awal dia meminta untuk A dimundurkan. Oke. Ada berbagai cara untuk membuatnya maju terlebih dahulu. Untuk kali ini saya menghubungkan output 2 ke port X0 dan output 4 ke port X1. Begitu juga dengan silinder B dan C. Diminta dimundurkan terlebih dahulu, kemudian dimajukan kembali. Yang dimana artinya bahwa silinder ini adalah posisi awalnya itu adalah maju. Oke, kita ambil
Oke. Untuk mendeteksi posisi silinder, kita gunakan sensor proximity. Di sini kita perlu memberitahu di mana posisi-posisi minimum dan maksimum untuk setiap sensor, atau minimum maksimum dari posisi silinder. Oke. Oke, kita pindahkan siklusnya ke sini. Oke, ini dia untuk rangkaian pneumatik kita. Selanjutnya itu adalah rangkaian electrical kita, yaitu rangkaian yang di PLC. Kita bisa ambil PLC-nya itu sendiri. Ini input kita, ini port input dari PLC. Kemudian kita ambil juga sumber tegangan kita. Oke, 0 volt dihubungkan ke COM. Dan kita akan menggunakan dua switch atau dua tombol, S1 untuk start, S2 untuk stop. Kenapa menggunakan dua? Karena kita akan membuat rangkaian ini continuous atau siklusnya berulang-ulang. Jika tombol start ditekan, maka akan siklus terus berulang-ulang sampai tombol stop ditekan. Ketika tombol stop ditekan, siklus akan mengulang satu siklus lagi, kemudian berhenti total. Itu dia. Oleh karena itu, dan kita menggunakan sensor proximity untuk mendeteksi
di mana pistonnya, apakah di posisi minimum atau di posisi maksimum. Oke, langsung saja. S1. S2. Oke, ada 6 sensor. Oleh karena itu kita ambil 6 sensor proximity, switch sensor proximity. Oke, kita akan hubungkan ke input dari PLC. Oke, kemudian hubungkan ke sumber tegangan. Oke, ini dia untuk bagian input. Selanjutnya kita akan memberikan label untuk tiap sensor. Oke, ini tadi soal nomor 1. Kita harusnya bisa close dokumen. Kita Oke, yang benar. Oke, tidak apa, kita delete saja. Supaya tidak bingung.
Oke. Sekarang untuk semua input sudah selesai. Selanjutnya kita akan memwiring output PLC. Oke, kita ambil port output. Kemudian kita ambil juga sumber tegangan. Untuk output kita yaitu adalah solenoid yang kita gunakan. Kita ambil saja langsung output components solenoid. Ini adalah Y0. Ini adalah Y1. Dan yang terakhir Y2. Oke. Dan harusnya itu saja untuk input dan output kita. Oh ya, kita harus melabel juga yang di solenoid ini. Y0, Y1. Oh, nggak berubah. Oke. Y0, Y1 dan Y2. Oke. Ini dia untuk rangkaian pneumatik dan wiring PLC kita. Oke, untuk wiring PLC dan rangkaian pneumatik sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat ladder diagram dari siklus ini. A min B min, B plus C min, C plus A plus. Oke, kita panggil rang untuk PLC kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian ladder agar memenuhi perintah dari soal. Pertama-tama kita akan panggil switch atau kontak dari S1 dan S2. Oh, ini harusnya NC. Oke. Panggil coil. Kita akan beri nama coil ini pengunci. Kemudian kita panggil kontak dari coil pengunci. Oke. Ini adalah seperti yang tadi sudah kita rangkai. S1 masuk ke dalam input in0. Dan S2 itu masuk ke dalam in1.
Selanjutnya, ini lupa kita hubungkan. Selanjutnya itu kita akan membuat siklusnya. Oke, perlu kita lihat apa sensor yang terakhir kali aktif dalam siklus ini, yaitu adalah A+. Sebentar. Oke. A+, oleh karena itu berarti kita panggil kondisinya, yaitu adalah pengunci, dan A+. A+ itu adalah in S1, S2, A0, A1. Dia kita akan memanggil coil amin. Oke. Dari coil amin kita akan kunci step ini menggunakan rangkaian pengunci dari coil amin. Oke. Di langkah selanjutnya, yaitu coil dari step sebelumnya, yaitu amin, dan sensor yang terakhir kali aktif setelah step ini yaitu adalah sensor A0 atau in 2. Oke. Setelah amin itu ada bmin. Kita panggil coil untuk bmin. Oke. Ini coil bmin untuk mengunci step ini. Setelah bmin itu ada B+. Kita panggil ini kontak lagi dari siklus yang sebelumnya, bmin, dan sensor yang terakhir kali aktif setelah siklus sebelumnya yaitu adalah B0. B0 itu in A0, A1, B0. Oke, kemudian coil B+. Langsung saja kita buat di sini delete. Di sini kita panggil coilnya B+. Kenapa? Karena logikanya reverse, sehingga ketika solenoid B nyala, maka silinder akan mundur. Sedangkan ini kita mau maju, oleh karena itu kita putus step yang dikunci ini, sehingga solenoid Y1 nanti mati dan silinder kembali maju. Sensor in 5 yaitu adalah B1.
sebentar. Setelah B plus ada C min. Oke. Selanjutnya itu adalah C min. Kita ambil coil untuk C min. C min. Oke, kita ambil pengunci untuk step ini. Ambil coil untuk mengunci step ini. Coil dari C min. Sama seperti biasa, kita ambil coil dari step, kita ambil kontak dari coil step sebelumnya, dan sensor yang terakhir kali aktif setelah step sebelumnya itu adalah C0. Kalau C0 itu tadi berarti di in 6. Atau di address in 6. Setelah C min apa? Yaitu adalah C plus. Setelah C min ada C plus. Oke, kita ambil coil dari step kontak dari coil step sebelumnya dan sensor yang terakhir aktif setelah step sebelumnya. Setelah C1. Kalau C1 itu berarti di in 7. Dan yang ini adalah untuk A min. A plus maksudnya. A plus. Dan ini kita ubah. Kita lupa ubah ini supaya dia memutus. Oke. Kontak A plus. Oke, kita naik ke atas, cari A min. Kita hapus. Baru kita kasih pemutusnya. Yaitu A plus. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir adalah reset. Untuk mereset kontak-kontak yang masih aktif. Ini adalah step sebelumnya. Dan inilah sensor yang teraktif, yaitu adalah in 3. Karena dia A plus.
Oke, itu dia untuk logika. Kemudian kita ambil rang lagi. Untuk output kita terlalu banyak, 3 saja. Oke, kita ambil coil-coil yang dibutuhkan, yaitu kontaknya, bukan coilnya. Ini dia untuk A, untuk B, dan C. Sekarang kita ambil coil yang akan menuju ke output fisik, yaitu out. Oke, sebentar kita panggil dulu semuanya. Untuk solenoid silinder A itu dia di out 0, silinder B itu di out 1, dan silinder C itu di out 3. Out 2. Oke, mari kita cek. Benar. Oke, langsung saja kita demokan agar kita tahu jika ada yang salah. Oke, seperti yang kita ketahui di kondisi awal tadi, bahwa ketiga silinder itu maju duluan, atau kondisi awalnya adalah seluruh silinder maksimum. Oke, kita tekan S1. Sebentar, agak lag. Jika S1 kita tekan, A min, B min, B plus, C min, C plus, A plus, dan akan mengulang terus. Sepertinya ada masalah. Oh, benar. Lihat, kontak ini masih aktif sehingga siklus tidak dapat mengulang. Harus kita perbaiki. Yang di A plus ini kita delete. Kita panggil coil kontak. Dari coil reset. Oke. Oh, bukan ini kontaknya. Kita mau kontak ini. Dari coil reset. Oke, seharusnya sudah aman. Kita coba sekali lagi. Run simulation. Siklus kita A min B plus, C min C plus A plus. Kan S1. A min B plus, C min C plus A plus. Kemudian berulang A min B plus, C min C plus A plus. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Ketika kita tekan tombol stop,
Dia tidak akan langsung berhenti, melainkan akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu dan berhenti. Oke dia, sekian dari saya, sekian, terima kasih.